Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh. pemirsa Tamin TV, kali ini kita kembali berjumpa di program Talk Show Banua. Di mana kali ini kita akan membahas nih tentang eh, salah satu pola kerja di dunia modern atau work from home. Betul Nah, sekali. Dan bersama kita juga telah hadir di studio hari ini Ibu Rini Yusnita SSTPMM selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, dan beliau hadir eksklusif hari ini Eksklusif. di antara hektik-hektiknya jam kerja. Bula, selamat datang Ulas dan terima kasih sudah meluangkan Mondai. waktu. Ya, Dan Bu, kita hari ini kan ingin membahas nih Bu mengenai Mm-mm. transformasi budaya kerja ASN melalui implementasi Mm-mm. WFH. Nah, sebelumnya Bu, Pian apa kabar? Dan boleh jelaskan dulu lah Bu, apa itu WFH Bu? Oke. Ini kayak didikte. Oke. Selamat siang Nadia dan Eva. Senang sekali Siang, Bu. mendapat undangan pada hari ini di sebuah studio TV Tapin TV dalam sebuah program talk show Banua. Banua. Mudah-mudahan nanti kita diskusi kita manfaat ya. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian implementasi WFH ini akan menjadi literasi lah, ataupun juga nanti pengetahuan yang bermanfaat untuk pelaksanaan di unit masing-masing. Nah, terkait tadi pertanyaannya dia, apa sih itu WFH? Nah, WFH ini kan ada dasar hukumnya lah ya. Mungkin Ibu harus menyebutkan banyak ini. Jadi WFH ini tadi disebutkan work from home. Jadi kalau dari asal ceritanya memang ada ceritanya itu budaya kerja. Jadi suatu memang adalah salah satu sistem kerja ASN yang modernisasi, yang sifatnya efisien, efektif, agile, dan digital. Nah, itu WFH untuk zaman sekarang. Nah, dasar hukumnya kita bicara untuk ke WFH-nya dulu, Ibu sampaikan dulu dasar hukumnya ya. Mungkin sudah tahu juga semua tentang PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Di situ banyak mengatur tentang disiplin PNS, dan juga PP nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Sudah tahu SPBE? Sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, yang digital lah. Jadi pemerintah tuh mendorong segala pelayanan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan itu dengan digital. Karena reformasi birokrasi itu intinya adalah sebenarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indonesia ini kan luas ya, itu melalui digital. Nah, itu sekarang yang lagi didorong oleh pemerintah. Berikutnya adalah PP nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja yang dulu pukul 7.30 ya. Nah, berikutnya panjang nih, Permen-Pan RB nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Itu kejadian pada saat kita hari Lebaran. Jadi Lebaran tuh kalau kada salah dia ada jadwal hari-hari yang terjepit, dan di situ oleh pemerintah diberikan fleksibel. Nah, jadi misalkan bekerja tapi tetap dia maksudnya kan ada yang di luar daerah ya. Kan ada yang memang harus, misalkan pegawai Tapin yang memang bekerja di Tapin tapi dia harus pulang mudik misalnya ke Jawa. Nah, itu bagaimana kemarin pada saat itu diatur di Permenpan RB itu. Nah, berikutnya lagi yang ini terbaru adalah SE Permenpan RB nomor 3 tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN. Ini tanggal 30 Maret, dan ini memang tadi disebutkan oleh Nadia dan juga Eva bahwa ini merupakan modernisasi pola kerja birokrasi Indonesia. Yang pertama disebutkan flexible working arrangement. Nah, itu dulu jadi seru di situ. Kenapa ini keluar waktu itu ya? Ini lagi seru-serunya memang ada waktu itu rapat terbatas dengan Pak Presiden tanggal 13 Maret 2026 dan juga sidang kabinet. Nah, itu tuh. Yang kedua yaitu percepatan transformasi tata kelola budaya kerja digital. Karena memang saat ini ASN itu dituntut bekerja lebih efisien, efektif, agile itu lincah. Jadi walaupun di mana saja, ya kan, work from anywhere aja. Jadi dia bisa bekerja dengan tetap bekerja dengan baik. Maksudnya begini, jadi lebih mendorong kita bekerja kada berdasarkan
eksistensi, keberadaan. Tapi sekarang juga, WFH itu mendorong kita bekerja itu berdasarkan, output. Jadi indikator apa, yang penting tercapai target. Kalau dulu kan harus, kok ini keberadaan itu dianggap, diukur. Nah itu. Nah jadi, tapi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi memang pemerintah ini mendorong teknologi. Sekarang kita kan masih yang sifatnya manual. Nah jadi semua tuh didorong ke digital. Nah berikutnya tadi, kenapa WFH itu hadir sebelum ke WFH-nya ya, menjaga produktivitas dan pelayanan publik. Jadi dulu kan istilahnya orang bikin WFH itu hanya untuk keadaan darurat. Ya. Misalnya lagi, kemarin apa, Pandemi Covid, kamu. iya. pandemi, betul, Covid, atau bencana. Sekarang itu dengan adanya SE ini memberikan kepastian hukum, begini loh ketika kita keadaan, artinya pemerintah itu mengatur nih loh, walaupun kita, sudah ada aturan fleksibelnya. Jadi orang bisa bekerja walaupun di mana aja, tapi tetap produktif, prima, dan, berkinerja, seperti itu. Nah, jadi apa tadi pengertian WFH? WFH itu sebenarnya adalah sebuah budaya kerja. Iya betul, budaya kerja perubahan, transformasi perubahan, budaya kerja itu perilaku. Jadi budaya kerja, yang memang lebih efisien, efektif, agile, lebih prima, dan melayani masyarakat. Nah itu niatnya. Ya, memang banyaklah. Setelah itu kan ada beberapa, aturan-aturan mendasar lah supaya menguatkan itu dalam perjalanannya saat ini, gitu. Oke. Kalau misalkan tadi untuk tangkapnya Heeh, WFH adalah pola kerja yang fleksibel tapi juga heeh, bertanggung jawab lah. Kalau betul. implementasi WFH di Kabupaten Tapin sendiri kayak apa, Bu? Nah, eee, kemarin karena sudah ada surat edaran, otomatis akan diturunkan dengan surat edaran pemerintah. Nah, kalau di Tapin, salah satu bentuk implementasi dalam kepastian hukum adalah adanya surat edaran dari Bogor ya. Itu kita rapatkan pada saat, tanggal 8 April 2026. Nah, itu dituangkan dalam bentuk berita acara yang menyepakati tentang WFH berdasarkan, kepada SE Menpan RB dan juga SE Mendagri ya. Jadi WFH itu dilaksanakan di hari Jumat. Kan ada tuh yang seperti BKN, dia hari Senin. Nah, ada tuh. Terus ada beberapa daerah sebelum ini ya, sebelum ada aturan ini, hari Rabu, Pemkos Surabaya. Jadi beda-beda. Nah, untuk Tapin dia menyepakati WFH hari Jumat dan juga ada terkait gerakan ASRI, itu kan ada ini kan, gerakan ASRI itu yang, Perfect. iya, jadi waktu itu disepakati karena ada hari Jumat juga. Jadi akhirnya, gerakan ASRI itu direvisi menjadi hari Selasa, kita kurpe lingkungan masing-masing, hari Kamis itu di ruang publik, itu. Nah, berikutnya itu dituangkan dengan SE nomor 100 bla bla panjang ya, 34 dalam penyusunan tugas kedinasan pegawai ASN. Nah, itu dalam SE itu yang menjadi perhatian tadi seperti Ibu sampaikan di awal, bahwa itu terjadi kewajiban penyampaian laporan. Nah, ke bagian organisasi pada setiap tanggal 29, itu tuh dilaporkan. Jadi memang menariknya SE Menpan ini adalah satu yang krusial ya, adalah itu manajemen energi, efisiensi energi. Memang pada SE itu disarankan pada hari Jumat itu kita, ya karena efisiensi energi misal naik sepeda, ya mengurangi kebergantungan kepada energi. Nah, seperti itu. Tuh. Dan hal lainnya tadi, Mendagri dalam hal ini karena dia mengeluarkan SE, menemani SE-nya Menpan, dia tuh kan Mendagri itu kan sifatnya inilah, memberikan pengawasan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota. Jadi dia kalau mengeluarkan surat edaran apapun itu bentuknya, dia tuh ada sanksi pasti biasanya, atau pengaturan lah ya. Nah, jadi dia mewajibkan, seluruh pemerintah kabupaten kota itu tentang implementasi WFH menyampaikan ke Mendagri paling lambat setiap tanggal 2.
dan bila terlambat ada sanksi bagi daerah. Oke, itu dulu. Oke. Mhm. Kalau penerapannya ini di Tapin sendiri dari kapan, Bu? Nah. Sudah sampai setengah tahun adalah? Belum sayang. Mhm. Jadi kalau yang SE kemarin kan tanggal dia SE Menpan kan 30 Maret, SE Mendagri 31. Nah, jadi berlaku mulai bulan Juni, Maret, berarti April, Mei, Juni. Ya, jadi SE yang pertama. Jadi April, Mei, Mei, Juni, ya kan? Ini kan, nah, terus keluar lagi yang baru. Setiap 3 bulan deh kayak Juni, Juli, Agustus. Kalau perkiraan kami sepertinya panjang nih implementasi WFH ini. Nah, bagaimana tadi pertanyaan ini bagus nih pertanyaan Eva, bagaimana sih implementasi? Kalau implementasi sudah diatur sebenarnya ya, sebenarnya sudah diatur. Misal, pemberlakuan WFH setiap hari Jumat. Nah, cuman ada bagaimana presentasi yang WFO-nya. Siapa yang siapa yang WFO, siapa yang WFH. Itu jelas sebenarnya di SE-nya punya Bagor. Nah, tergantung bagaimana kepala perangkat daerah ini mengimplementasi. Nah, kedua, pengalihan hasil penghematan anggaran. Tadi bicara implementasi. Di situ, di dalam SE itu, setiap SKPD diwajibkan menghitung biaya operasional penghematan. Misal, kan hari Jumat itu efisiensi, jadi bekerja itu di satu ruangan. Satu ruangan. Jadi kan kita mematikan AC, jadi yang lain-lain kita dudukkan jadi di aula aja. Nah, di situ jadi kan ada misalnya hidup, kalau hari biasa 5 AC, jadi hari itu cuma 1 AC. Itu jelas detail di dalam situs tersebut, tergantung bagaimana masing-masing memahami ya, termasuk air. Dan betul kalau untuk kita sendiri itu terjadi penghematan. Beda kalau WiFi kan memang harus bayar sudah berdasarkan izin. Nah, kalau WiFi kan sudah bayar seini per bulan, jadi tidak bisa kita kalau dianggap itu penghematan. Tuh. Terus juga bahkan di dalam SE itu ada unit kerja yang dilarang WFH. Nah, jadi semua pelayanan publik itu tidak diperkenankan WFH, contoh. Bahkan 100% tetap masuk kantor loh. Ya, kalau kalau kita kan misalnya di sekretariat daerah, berarti mulai Pasekda, JPT dan Pratama Pasekda, para asisten, para staf ahli, para kabak itu tetap turun. Itu diatur tuh, jadi siapa yang boleh apa itu pun diatur. Terus belum lagi yang camat, lurah itu jelas banget deh sebenarnya. Nah, sampai ke rumah, terutama yang pelayanan dasar ya, itu wajib tetap berhadir ke hari itu. Tergantung bagaimana pembagiannya. Makanya kan waktu kami menagih laporan tuh, rumah sakitnya komplain, bilang, "Bu, kami kok ditagih pelaporan?" Protesnya, kan kita nggak kena WFH. Nah, kita bilang yang namanya WFH tuh bukan, implementasinya ini bukan hanya WFH, kan budaya kerja. Kan salah satunya melalui WFH gitu loh. Jadi misal kita tuh artinya bagaimana, implementasi budaya kerja juga, tapi disuruh hemat, tetap hemat tuh. Artinya yang turun ke kantor itu tetap harus penghematan energi, jadi mengurangilah penggunaan yang istilahnya tadi, kalau pulang dari kantor dimatikan, biasanya kan bubuhannya ini masih tuh yang colokan-colokan tuh hari Jumat masih bercolok. Nah, sekarang alhamdulillah ya, sampai di Setda tuh setiap hendak boleh itu sudah ada dibunyikan untuk mematikan. Kalau dulu kan dianggap paling diserahkan ke paman. Kalau sekarang itu sejak ada implementasi inilah, Masya Allah kalau menurut Ibu. Jadi orang sangat memperhatikan penghematan. Berarti Iya. kan ada cuma penghematan anggaran mula, tapi juga Iya. berdampak untuk lingkungan. Betul. Nah. Betul. Karena orang mikirnya transformasi budaya kerja ini hanya WFH. Karena sebenarnya itu kan banyak perilaku penghematan yang efisien. Misal tadi yang ketika misalkan kalau kita tuh pegawai itu kan kadang laptop tuh hidup. Nah, ketika di beberapa ini kita tuh disarankan tuh kalau emang sudah ada ini sudah
Itu jelas tinggal bagaimana, dalam hal ini ASN membaca SE itu dan bagaimana menerapkannya. Nah, itu. Berarti kalau misalnya hendak memahami implementasi itu, Mhm. jelas banget sudah dari Jelas. surat edaran Bagor tuh, Bu. Jelas, itu pun memang turunan dari atas kan, Iya. jelas itu. Kemudian Bu, yang ingin pertanyakan, Iya. kenapa Bu jadi hari Mhm. Jumat? Kan Jumat ini bahasa kasarnya kita begawinya cuma 1 Maret Bu, Iya, dari betul. jam 8 anggaplah Iya. sampai jam 11. Kenapa tidak Senin? Senin tuh sampai jam Betul. 5, penghematannya Pertanyaan bagus. lebih lama itu Bu. Betul. Ada hari Rabu, kayak yang di kabupaten lain juga. Betul. Nah, kenapa jadi hari Jumat? Tapi jangan dijawab dulu lah, karena kita akan jeda iklan, Siap. dan kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Hai keluarga, nih balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Oh, berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Itu rasanya rasa ada itu mah. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tukar jadi, ada yang lain yang beli. Jadi kita ada, alhamdulillah payu terus ya teman, payu aja. Keluarga, ini Eva tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, enak. Dan ini Eva tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada Cewek. Nah, keluarga, berarti ular adalah pencetus motif anyaman ini. Abon Ikan Gabus Rezeki Anak Soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah, apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi.
Eva akan mengunjungi rumah produksi kue dengan dekor terhits kali ini di Rantau. Jangan sama, kalau kita yang dituruti orang kada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mengompati yang di rantau sini. Harus cari inovasi lain. Instagramnya The Tasty Cake ya. WA-nya nanti ada di bawah sini. Baik pemirsa, masih bersama kami di program Talk Show Banua. Nah, karena berhubung tadi iklan Bu, menyambung pertanyaan tadi mungkin bisa Kenapa dijawab Jumat, Bang? kenapa Jumat Bu? Iya. Nah, kenapa WFH Jumat? Karena memang di SE Mendagri, Menpan RB dan Mendagri itu emang dibilang emang hari Jumat untuk seluruh Pemda daerah kota provinsi Indonesia itu memang hari Jumat, disarankan Jumat dan Jumat. Jadi yang mulainya kayak Surabaya hari Rabu dia ke Jumat. Ya, jadi Jumat memang betul. Karena Jar tadi kan kenapa sih? Emang bisa sih efisiensi hari Jumat? Nah, karena kita kan sampai jam 11. Beberapa daerah itu kan sampai sore. Iya. Ya, lo provinsi sampai sore. Kita karena kita sampai jam 11 jadi berasa bener nih kayaknya kurang ini deh, kurang efisien deh. Tapi itu yang tertera di SE Mendagri seperti itu. Kalau SE Menpan tidak terlalu ini, tapi di SE Mendagri menyebutkan pemberlakuan melaksanakan tugas kedinasan itu di hari Jumat. Nah, disebutkan jelas itu sementara sampai Senin Kamis tetap bekerja di kantor, work from office. Nah, begitu. Bu, Ya. apa Bu menepis kadang kan ada beberapa netizen nih Bu yang menyambat kayak Jumat itu kan hari menuju weekend. Betul. Bukankah itu mempermudah para ASN untuk mendapatkan libur lebih panjang? Nah, Ibu Bu menepis itu Bu. 3 hari Bu. 3 hari Bu, Jumat, Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu. Lumayan ya. Memastikan mereka itu Saya benar-benar pun bekerja. senang padahal juga bukan itu. Coba bekerja cukup 4 hari kan ya lumayan lah. Nah, betul. Menepisnya memang karena kalau dilihat tuh tidak memahami ya, tidak sebenarnya lebih banyak literasi lah. Namanya aturan pemerintah lah. Apalagi kan ini sesuatu yang baru. Jadi memang pengalaman kita tuh apa aja yang baru tuh pasti banyak lah mendapat tanggapan baik buruknya terkait kebijakan. Nah, sekarang makanya ada evaluasi, dipantau dulu apakah efektif kada. Makanya kan SE ini kayak SE kontrak tuh deh, diperpanjang 3 bulan. April, Mei, Juni. Sekarang perpanjang lagi. Juni, Juli, Agustus. Jadi begitu dia melihat apakah efektif kada. Nah, sejauh ini. Jadi misalkan nanti Jumat ini dianggap dalam hasil pemantauan itu tidak menuju tujuan yang diharapkan pemerintah, mungkin kada lagi WFH. Bisa jadi dirubah misalnya tidak hari Jumat atau mengikuti seperti kementerian lain hari Senin kayak BKN Senin. Menpan tuh kalau tidak salah di Jumat ya. Cuman memang pengertian orang WFH itu bukan bersantai sebenarnya. Cuman adalah suatu pola kerja yang lebih
hemat, artinya prima, digital, tapi dengan keadaan seperti itu kita tetap memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat itu sebenarnya. Kalau di luar Mhm. laporan per 3 bulan tadi dan evaluasi lah, Bu, lah, Mhm. kayak apa caranya untuk mengawasi ASN untuk tetap produktif, tapi juga bekerja di luar kantor, Iya. kayak apa tuh, Bu? Jadi memang sudah ada diatur lah di SE Bogor ini pun sudah jelas lah ya, di SE yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tapin melalui bagian organisasi itu jelas bahwa sudah dibagi-bagi oleh arahan waktu itu rapat lah 8 apa itu arahan Pak Sekda. Siapa yang mengawasi ini, siapa yang memantau itu sudah ada sebenarnya. Ya, misalkan contoh BKAD dia nanti akan ditugaskan menghitung penghematan energi. Misal kan di situ kan disampaikan kita mengurangi penggunaan mobil dinas di hari Jumat tadi. Nah, padahal yang banyak menggunakan juga yang eselon 2 dan eselon 3. Tapi kan di situ disarankan pada hari itu tidak mengurangi lah, misalnya mengganti dengan energi lain, misal listrik kayak gitu. Sepeda boleh. Sepeda, ya misalnya. Terus pengawasannya, kalau pengawasan secara umum itu berada secara kabupaten ya, levelnya itu harusnya di inspektorat. Nah, jadi di inspektorat disebutkan bahwa dia mengawasi implementasi pelaksanaan WFH. Nah, kalau dari secara instansinya harusnya kepala perangkat daerahnya. Karena oleh kepegawaian pada hari itu, hari Jumat ya, itu kita silahkan bahkan diberikan contoh ada formatnya, itu melakukan Zoom kepada semua pegawai. Iya, hari itu tuh di jam-jam tertentu. Itu salah satu pengawasan yang langsung dari kepala perangkat daerah. Kedua, di dalam aturan itu juga disebutkan bahwa melaksanakan video call, PC, jadi harus berhadapan langsung, mencek di mana keberadaannya. Tuh, terus ketiga, secara digital kan dilihat tuh absennya padahal disampaikan pada saat WFH itu, misal di titik mana dia absen nih, misal di rumah. Nah, itu kan nanti pulangnya di situ lagi kan sampai jam 11. Jadi pada pelaksanaan WFH itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk berada di luar titik itu sebenarnya, begitu. Jadi, pada saat hari itu, apalagi yang SE yang Mendagri terbaru itu, kita di hari itu tuh harus bekerja. Setelah itu misalnya habis jam kerja baru boleh. Nah, jadi misal nih izin, bekerja di kafe, ya kan, boleh kan, tapi sesuai titiknya itu, digitalnya di situ. Jadi nanti, menyesuaikan lagi. Dan bagaimana cara pengawasan yang lain adalah menilai pekerjaan itu dari target gitu. Misal, berapa sih laporannya? Jadi seorang kepala SKPD atau dalam hal ini mulai dari kepala, kabitnya ya, dia harus paham dulu nih anak buah nih misal nih, si Eva. Nah, dia itu, indikator kerjanya apa dulu, harus paham. Jadi dia akan bertanya, "Oh, ini yang dikerjakan kamu ngerjain apa?" Gitu. Karena seperti Ibu yang lakukan, misal Ibu udah tahu nih, kami punya tim kerja, jadi sudah tahu nanti Jumat ini kamu targetnya ini. Jadi sebelum Jumat kemudian tuh kita udah menetapkan target. Nah, makanya itu kan ada istilah dengan adanya, transformasi budaya kerja ini, apalagi kan akan mendorong nih, yang orang-orang yang gen-gen milenial, Gen Z itu, mereka ini kan orangnya seneng tidak yang harus duduk tapi work life balance. Iya, benar, Iya, betul, work betul. life balance. Setuju. Jadi sambil kerja juga mereka mengerjakan hal lain. Iya, Nah, jadi mereka ini didorong dengan adanya ini ya, didorong tuh, dengan salah satu transformasi budaya kerja ada namanya yang sering disebut tuh bangga melayani bangsa. Nah, jadi itu di-branding, di-framing dulu, branding kan ini branding nih, branding di mana-mana kan nih, di banner ataupun di manapun. Jadi nanti di-framing itu bangga melayani bangsa dari tempat mana aja, tapi itu ada ukuran. Selama ini kan orang kerja kadang tuh apa yang diperintahkan, padahal setiap pegawai itu punya ukuran pekerjaannya. Jangan-jangan yang tadi, mohon maaf, mungkin ditemukan, ada pegawai yang di luar mungkin jalan, dia mungkin nggak tahu tuh, coba tanya, indikator kinerja dia apa ya?
harus tahu. Kayak ibu mengerjakan apa harus tahu. Kadang-kala kan cuma datang, duduk, ya kan? Datang, duduk, buka gadget, selesai. Padahal sebenarnya setiap pegawai itu sampai ke pelaksana tuh ada dia punya indikator kinerja. Punya. Nah itu. Jadi zaman sekarang itu terutama yang Gen Z nih. Gen Z ini dia pakai indikatornya targetnya capai nggak? Udah gitu. Cuman kan masih ada beberapa paradigma harus yang eksistensi. Karena kan di daerah kita nih kayak di Kabupaten Tapin tuh keberadaan tuh penting. Ya kan? Betul. Masih penting lah. Karena jadi ini merupakan kebijakan pusat yang memang harus kita ikuti lah pelan-pelan. Makanya tadi 3 bulan SE-nya. Evaluasi ya. Evaluasi, dipantau. Bu, kalau berbicara masalah Mm-mm. efektif tidak efektif tentang implementasi WFH sejauh 3 bulan tadi, Bu lah, kita bicara 3 bulan ke belakang itu bagaimana, Bu? Apakah semua yang pian sebutkan tadi dari pengawasan paling atas sampai ke kepala SKPD atau kabit-kabitnya sudah memahami, Bu? Atau masih ada kendala lain kira-kira? Kalau ada kendala itu di mana, Bu? Karena ini sejauh ini mungkin kita berproses lah, semuanya pada berproses lah. Masih belajar bagaimana sih implementasi WFH. Pada prinsipnya begini loh, WFH itu tidak bersantai. Cuman yang dirasa orang WFH ini libur. Padahal nggak libur ya. Orang kan mikir WFH ini, orang libur ya. Padahal enggak. Karena jelas disebutkan beberapa kali di mana-mana lah di media sosial, bahkan di Instagram Setda, bahwa misal nih WFH ketika pimpinan nih memanggil harus siap. Jelas itu. Bahkan di SE-nya pun ada. Nah, jadi kalau masalah efektif tuh karena ini baru 3 bulan lah ya. Kalau ibu kan nilainya di kami lah. Karena laporan itu kan masih sifatnya rekap. Kalau menurut kami ya dari sisi penghematan energi efektif. Karena kan laporannya kan masuk, kita kan baca tuh yang misalnya penghematan. Karena memang hari Jumat itu terlihat jadi sepi. Jadi memang kalau contoh kantor kita aja, kita akan duduk di satu meja. Jadi misalnya kan ada berapa AC yang hidup, mati itu semua. Nah kan hidup tuh. Jadi dan kita melihat dari sisi tagihan listrik kurang. Itu dulu ya dari sisi situ efektifnya. Nah, kalau yang urusan kepegawaiannya kan masing-masing ada di BKPSDM. Melihat bagaimana nih hasil kerja. Karena kalau bicara kinerja kepegawaian adanya di BKPSDM yang bertugas mengawasi. Kalau kita udah kelembagaan levelnya. Ya jadi mengawasi seefektif mana. Jadi kalau dilihat tuh masih berproses. Terus kalau mereka mengikuti laporan ya, dari sisi pelayanan publik ya melaksanakan. Jadi contoh misalnya kita tuh lebih ke digital. Nah, alhamdulillah teman-teman ini udah berpikir digital. Jadi kalau ada lagi yang manual. Contoh nih ya, kayak gini, ngetik itu kadang kan kalau kita ini kadang mohon maaf nih, kadang lebih di ini sudah menggunakan gadgetnya. Terus kalau misalkan pelaporan tidak banyak bertumpuk kertas lagi, jadi lebih ke tautan, jadi banyak. Kalau dulu kan misalnya kita dukung nih Sujibun nih, nah kita udah dorong itu tuh di pelayanan lah ya. Jadi barcode, nah kayak gitu tuh salah satu transformasi budaya kerja bukan dari WFH aja. Jadi begitu ya teman-teman misalnya antrian cukup barcode atau kayak di rumah sakit sekarang. Jadi bisa ada perubahan jadwal dokter. Jadi apa ya, ada notif di kita. Nah itu kita coba. Kayak gitu mendorongnya salah satunya bukan dari sisi WFH aja. Karena tadi disampaikan ada beberapa perangkat daerah yang tidak mau melaporkan karena mereka menganggap mereka tidak WFH. Puskesmas kan tidak WFH. Iya. Karena kita ada transformasi budaya kerja. WFH ini bagian dari itu. Tuh. Tapi Bu Un agak penasaran nih Bu, kalau misalkan Asik. tadi kehadiran WFH untuk menghemat energi, bagaimana kalau misalkan kan kalau misalkan pegawai bekerja dari rumah, misalnya kita menggunakan listrik sendiri Bu, internet sendiri, nah itu kayak apa Bu? Apakah ada pengecualian, ada bijaksana kayak dari reimbursement? Nah itu tuh kan masih berproses lah. Itu yang sering ditanyakan orang-orang. Kan berarti kita kerja di rumah pakai listrik sendiri, modal sendiri. wifi sendiri. Apalagi misalnya ada kecelakaan kerja bagaimana? Nah itu makanya berproses. Kalau
sampai hari ini tuh belum sampai ke situ. Ya itu tadi memang banyak ditanyakan masalah itu, bagus tuh. Karena tadi, apalah, ini kan KWP sendiri, biasa kan di kantor. Nah itu belum sampai jadi mungkin kalau kita di kantor ibu lah, ibu tuh kadang me-reward secara ini aja, reward apalah ya, kita kantor lah, karena kan dia udah kerja tapi selesai di rumah, gitu, seperti itu. Oke pemirsa, sebelum kita Aku aja bertanya gitu. lebih dalam lagi tentang work from home, nah tapi sebelumnya kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Kali ini Eva akan mengunjungi produksi olahan pisang yang bisa terbilang simple tapi digemari banyak orang. Kalau dulu 1 minggu di awal-awal kita bikin produksi itu cuman 20 sampai 25 bungkus. Ini alhamdulillah bisa sekarang ini sudah 400 sampai 500 bungkus per minggu. Ada kadang-kadang kalau perusahaan minta itu sampai 600 700, Mbak. Bisa lebih kadang-kadang. 1 bulan rata-rata itu bisa 1.600 sampai 2.000. Terkadang bisa lebih 2.000. Kita bikin rata-rata yang pasti aja 1.600 sampai 1.700. Nah keluarga, kali ini Eva mencoba mengaduk pisang. Ini tadi harus selalu diaduk kayak lo Kak. Renyah. Ya ini pesan buat rekan-rekan, teman-teman, keluarga, bertahan lah. Artinya jangan takut untuk mencoba usaha apapun, insya Allah ada jalan. Pokoknya pertama pesan saya jangan takut untuk mengawali usaha di bidang apapun. Oke keluarga, jangan lupa untuk nonton ragam usaha berikutnya. Bye-bye. Keluarga, kenal nggak sama kue yang satu ini? Nah, kue ini adalah salah satu kue tradisional yang sudah jarang ditemukan di pasaran. Biar acil kita harus memakai sarung tangan supaya lebih bersih. Jadi kali ini Eva mau coba. Mana tak jawab? Dan proses selanjutnya adalah penggilingan ya Celah. Nah, oke. Harapan tua, hai bayu jangannya ada nang maulah nang lain tuh ya kada apa-apa jual lah soalnya kekurangan wadai ini kalau di pasar
Nah, nang maulah tuh kada ada lagi jar. Jadi Mudahan ada lagi nang maulah kayak tuh bisa. bagus benar kalau misalkan kita sebagai warga Tapin melestarikan wadai-wadai tradisional Langka ini dan lebih banyak orang yang memproduksi wadai-wadai tradisional. Jadi kada cuma wadai modern. Apabila pula warga mempunyai kerabat, kenalan, tetangga, atau keluarga yang mempunyai usaha yang unik, berbeda, dan memotivasi serta inspiratif dari cerita ataupun segi yang lainnya, keluarga bisa menghubungi Eva dan tim ragam usaha di sini. Pokoknya semangat terus, jangan dengarkan omongan orang, itu aja. Dan satu, jangan gengsi, itu aja. Pokoknya omong-omongan dari luar tuh jangan didengarkan, jangan dibalas juga. Dah, kita biarkan aja, fokus usaha. Instagram seblak Menggelis ada. WA 0822 551 559 86. Ojek ada. Ojek ada. Yang just tip juga ada. Biasanya yang jauh-jauh just tip. Dan di sini tadi ada batagornya, ada siomainya juga, siomay mini, batagor mini, terus ada kerupuknya sudah pasti, dan ada ceker juga nih. Oke, kalau tadi kita sudah jeda, langsung kita lanjutkan ke pembicaraan work from home. Nah, penasaran benar udah. Penasaran. Nah, yang ulun penasaran seperti ini Bu, tanggapan Tian mengenai misalnya lah kita bertemu dengan seorang ASN yang ditanya ketika apa sih tugas WFH, jadi jawabnya kayak santai, makan goreng santai, kayak kadang-kadang paling berjalan gitu. Nah, kayak apa Bu tanggapan Tian sebagai kepala bagian organisasi? Mudahan sadar bersama. Diberikan hidayah. Ya itu bahwa apalah masing-masing memahami implementasi WFH itu macam-macam. Makanya kan ada ujar WFH tadi libur banyak. Oh ini bertambah nih sehari kan. Mulai Sabtu Minggu, oh Jumat nih begitu. Jadi kalau ibu sih ya tadi mudah-mudahan sadar dan juga kalau bisa diinfokan ya memang namanya manusia lah. Kayak kita berzikir lah ya, berarti mengingatkan kembali bahwa sebenarnya WFH ini ada target-target yang harus dilaksanakan, menurut ibu seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah kepala perangkat daerahnya ini lebih memberikan pengawasan melekat. Jadi pengawasan itu harus yang namanya melekat tuh dari pimpinan. Jadi mungkin juga pada saat pelaksanaan WFH ya, pimpinan ini tidak melakukan monitoring sih. Kalau ibu memang kami itu ada beberapa jam tuh Zoom. Ya, jadi misalnya dari jam 9 sampai jam 11 tuh kami Zoom. Dan itu ibu akan mempertanyakan target yang kemarin yang di Jumat yang lalu ditagih di Jumat ini. Jadi kayak PR. Jadi mereka semangat gitu. Terus kita apresiasi, terima kasih bahwa kalian walaupun WFH semua selesai gitu. Begitu Bang kalau ibu ya. Semoga sadar pula. Sadar. Dan ada Supaya semangat kita reward ya kalau bujur ada Ya, reward harus karena kalau kita bicara reward tuh harus juga bukan hanya dari secara umum materi Bu. pemerintah ya, materi ya. Reward itu bisa memang, oh ini kita ucapin terima kasih senang ya. Setelah itu yang ajak makan. Ini begitu rewardnya bagus aja. 3 misalkan. Kadang di depan kita mengucapkan reward di depan teman-temannya. Good job misalnya. Teamwork, kok ini udah bagus, tinggal tingkatkan. Itu dia seneng. Itu kita biasakan jadi pimpinan tuh menyampaikan memang dia memang bekerja bagus ya sampaikan. Tapi memang kalau jadi
eselon 3 administrator atau jadi jabatan tuh, kita tuh kayaknya apalagi punya anak buah nih Genji aduh, iya iya iya, tapi belum tentu digawe. Jadi bagaimana caranya kita tuh merangkul mereka tuh, iya tadi kan menemukan ASN begitu, jadi kayak melawak harus. Jadi happy gitu loh, mendorong mereka tuh begawi itu jadi semangat. Ya salah satunya ya tadi kada kau yang lurus-lurus tuh mesti ngomongnya yang, apa ya, ngomongnya yang, textbook tuh nggak bisa, jadi harus tadi canda dulu, harus itu. Jadi masuk kalau Ibu. Betul sih. Iya, jadi harus yang menjadi seorang kepala, dia harus merubah sistem kerjanya juga. Kada bisa menyuruh yang piawai enggak. Wah, kita harus tahu nih kerjaannya, dikerjain di apa, terakhirnya apa gitu. Kadang pimpinan tuh cuma ngelihat di sini nih hanya lihat di bagian depan. Kita tuh literasi juga sampai ke belakang. Nah, kayak gitu. Walaupun kita nggak bisa misalnya digital, tapi kita ngerti akhir pekerjaannya dia ini apa gitu, manfaatnya apa. Ya tadi ada ukuran indikator bekerja lah, seperti itu. Bu, tapi Bu yang Bu Henvian kan WFH nih Bu, Mhm. anggapannya di Sekretariat Daerah misalnya WFH, Mhm. tapi di pelayanan seperti RSUD, Puskesmas Iya, tadi kan kada tidak. WFH. Selain itu Bu, apalagi Bu untuk SKPD yang kada WFH itu Bu? Oh, Ibu lupa lah. Cuman yang jelas kepelayanan kan semua mereka tidak WFH ya. Kalau tidak salah juga Satpol PP. Kalau WFH mesti. Iya, Satpol PP nih, nanti di SPS-nya nih. Atau kita bacakan di sini aja lah ya. Nah, Boleh. nih. ASN pada unit layanan ketentraman seperti Satpol PP. Nih, terus Dinas Lingkungan Hidup, Perkim. Dia tidak WFH. Terus juga Dukcapil. Nah, terus petugas kebersihan pada keamanan banyak nih. Nah, selain ini ya, selain yang kalau Dinas Dukcapil ini lebih pelayanan administratif. Jadi pelayanan itu ada 3. Ada pelayanan langsung, yang kesehatan. Yang kita terima tuh. Ada pelayanan administratif, ya misalnya administrasi pendudukan, ataupun misalnya kayak di kantor kita, apa ya, berkas-berkas itu administratif. Ada pelayanan barang dan jasa, itu yang jembatan, bangunan, nah itu seperti itu. Nah itu tadi, Badan Pendapatan Daerah juga dia tidak WFH, dan UPTD pengelola pasar. Memang ada beberapa daerah yang mengimplementasikannya WFH, misal, oh ini kepalanya aja, sampai kepala SKPD, sampai kepala bidang, jadi bawahnya dia yang WFH. Tapi kemarin keputusan Pak Sekda, karena memang kita nih agak unik lah di Tapin nih, kalau itu nggak semua, jadi dipukul rata semua SKPD sampai kepala sampai pelaksana nggak WFH. Ada tuh yang begitu. Oke. Iya, karena menyamakan saksikanlah kalau bercemburu-cemburu, itu kada ajar, nah begitu. Bu, berarti kalau misalkan tadi pelayanan lah yang kada WFH, berarti andai kata Dukcapil, misal kayak Samsat dan lain-lain, kalau masuk di MPP lah Bu. Maksudnya? MPP itu berarti kada Malah WFH pelayanan lah hari publik, Bu. Jumat. Malah pelayanan publik. Kan ada beberapa pelayanan yang masuk di MPP Bu, kayak Samsat kan Oh, ada di iya. MPP tersedia juga. Berarti masyarakat bisa langsung ke MPP ya? Bisa, Kada bisa, harus ke betul. dinas langsung. Bisa. Pasti dong, karena kan MPP itu kan dibangun tuh untuk memudahkan, tidak perlu ke kantor. Mereka kan kalau ke Dukcapil ke sini pulang, MPP teparaknya di situ. Iya, betul. Bu, sedikit Bu, Boleh. ini keluar dari topik WFH sih sebenarnya Bu. SKPD ini kan agak takut Bu sama Pian. Kalau misalnya ada Pian, lalu pakai ID card, kita harus siap nih pelayanan yang prima nih kayak itu. Info dari mana kali? Ada Bu, ini media Bu. Nanti bisik di belakang. Juga ini nggak ada tinggi. Ada Bu ini nih, kita harus pakai ini ID card, harus pakai ini. Harus lengkap Lengkap pelayanan harus ramah. Nah, Iya. di luar Pian kalau tidak seperti itu, ayo Bu, silakan Bu sampaikan bagaimana Bu. Nah, jadilah yang namanya petugas pelayanan itu semua sudah diatur. Karena kan orang mikir loh, ini seolah-olah pekerjaan dari bekerja. Enggak, sebenarnya silakan, ada kitabnya tuh. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Situ jelas mengatur. Misalnya kriteria petugas pelayanan. Kalau saya jujur ke bank, seperti orang bank. Jadi dia harus jelas nih, papan nama, atributnya ini.
Bahkan jujur nih kita tuh dibandingkan beberapa daerah lain tuh malah nggak terlalu lengkap sebenarnya. Harusnya kan ada ini, ya kan? Sebenarnya Lambang kamu sini Mbak. iya, sebenarnya cuman kita tuh alhamdulillah pemerintah Kabupaten Tapin ini toleransinya tinggi. Jadi tidak membebankan yang terlalu bagaimana kepada pegawai, tapi lebih menekankan kepada kinerja. Nah, jadi kalau bicara menyampaikan seorang petugas pelayanan ya memang harus ini sesuai aturan. Jadi harus karena orang ketika bertanya kalau tidak tahu namanya bagaimana? Ya kan? Betul. Karena ada yang komplain kadang. Komplain tuh, oh menuliskan kita kan jadi tahu, jadi bisa menilai. Coba kalau pengen ke Dukcapil itu kan batu tuntun kita menerima pelayanannya kan kita dimintanya mengisi. Misalnya siapa? Cia misalnya, Alicia. Bagaimana pelayanan diberikan Alicia itu langsung kan suruh Alicia mengisi tuh kita. Itu pelayanan yang benar tuh. Jadi kita berani dinilai orang. Emang begitu di mana-mana. Cuma di Tapin ini kan terbiasa. Coba kalau kita ke daerah-daerah lain. Atau ke bank aja, atau kemana lagi ya? Yang front office, yang hotel aja. Dia pasti lengkap tuh. Kita itu kadang tidak ada papan ini nah ini penting, ini nggak ada. Ini di mana-mana wajib loh. Bahkan ini nih ada beberapa daerah ini malah harus dicek dulu. Aku pernah ke mana, ke kementerian, ini malah nggak diterima. Iya, dia harus terkoneksi dengan ini. Ini kita kan pakai begini aja susah kayak gitu nah. Nah itu. Jadi memang jadi Bu, ketika kita hendak lagi jadi pegawai itu yang paling gampang tuh apa yuk, perilaku ini dulu nah, diri kita sebelum kita menilai orang lain, kita tuh bagusin dulu, kita hendak memberikan pelayanan tapi kada tahu Mbak atribut, nah kada baik karena memang kan orang yang rapi itu pasti orang lebih segan dan ketika komplain tuh nah yang dipikiran tuh pas misalnya oh kan hendak memuji oh si anu kayak mukar baju aja kan melihat dari pertama kali memandang kan seneng. Nah kalau misalnya itu bagus lah jawabannya tuh petugasnya tuh siapa namanya kan kelihatan kayak gitu maksudnya. Cuman tadi ke buah-buahnya ini kata biasa. Aku tuh sering ngomong gini, lihat ya Pak Bupati aja rapi. Lengkap tuh Pak Bupati, Pak Sekda. Masa kita yang pegawai di bawahnya, apalagi petugas itu paling pertama. Dan silahkan kalau misalkan ibu ini tidak sesuai berkata, silahkan cek di aturannya. Ada itu kriteria petugas pelayanan. Bahkan kalau di bank kan diatur sampai ke make up. Betul. Oh iya. Iya, senyumnya nih berapa jari diatur. Kita makanya jadi Bu, kita tuh syukur kalau pegawai kita ASN biasa, kalau di bank itu senyum, bahkan bila sudah jeda nih, istirahat kan mereka harus lipstik lagi, itu dicek. Nih harus harus berwarna wajah nih, nggak boleh. Kalau di kita kan boleh aja kan ada lipstik. Kalau mereka, waduh, bahkan kerudung kan kalau kita kan masih yang begini, kalau di bank kan harus diatur dia. Rapi. Begitu set ya. Nah, itu maksud Ibu. Mengenai WFH ini Bu, nah pengembangan sistem kerja di WFH ini Bu, adakah Bu sistem mungkin agar para pekerjanya ini lebih produktif dan fleksibel? Lebih lagi Bu ya? Iya. Jadi sebenarnya lah produktif itu ya tadi di mana aja kalau misalnya kita bicara sebelum ke WFH aja ya, sebenarnya setiap orang tuh harus tahu tugasnya dulu. Jangan-jangan nggak tahu. Itu yang aku khawatirkan pegawai itu. Makanya bila ibuku setiap SKPD atau ngajarin orang, "Pian, setiap hari ngerjain apa?" Iya betul kau bilang tadi. Nah, dia bilang kadang bingung. Kalau dia jawabnya kok gitu. Kalau orang tahu kerjanya kan langsung A. Iya, berarti kan Jerpin tadi. Jadi harus kembali lagi dia harus paham tupoksinya. Kadang nggak ada paham. Ya, terus apa yang dikerjakan nggak tahu. Gue pernah tanya dengan aparat desa yang udah lama aja atau aparat PNS, apa sih yang dikerjakan bertahun-tahun, produknya apa? Itu dia nggak tahu. Menunggu disuruh bapak aja atau menunggu perintah atasan. Ya, nah 3 adalah pengawasan. Kita ini kurang ya pengawasan. Iya, karena aku pernah ke sebuah daerah ya, mohon maaf nih, Banyuwangi.
Jadi di Banyuwangi itu aja setiap tanggal 1 itu wajib semua PNS beli produk UMKM. Kami bukan sekedar diomongkan. Kita kan kadang diomongin lo, ayo beli. Nah, kalau di sana langsung dieksekusi, dibagi. Jadi dikumpulkan nih UMKM-nya berapa, misalnya 50 ya. Itu dibagi, misalnya dinas ini beli ke sini kayak gitu. Jadi sebenarnya harus ada eksekusinya. Kita jangan hanya menyarankan. Contoh misalnya, oh ini membagi dari bagaimana efektif ya. Oh ini misalnya membagi ikan ya, bibit. Nah itu bukan hanya membagi, kita harus memantau nih dihidupkan keadaan kayak gitu. Nah WFH itu begitu juga. Jadi kita laksanakan, tapi semua kepala ini juga memantau. Dan juga dalam hal ini inspektorat memantau dan yang lain tuh ikut serta semuanya lah. Kadang kan hanya beberapa ini aja. Jadi itu yang tadi dibilang Nadia kada apa Jerpin tadi? Efektif ke Bu? Kada efektif jadinya kayak gitu. Berarti Karena memang kita harus melihat indikatornya apa, sesuai dengan target apa tidak, lalu dievaluasi agar ada pengembangan betul. Nah, tuh kalau merasa makan sudah sip. Kawa jadi Amin. Amin ya Allah. Iya, jadi harus tahu ini digawe nih misalnya Eva nih berapa nih targetnya penyiaran gitu Nadia nih. Jadi kita tuh jangan menunggu kantor baru, enggak, kita sebelumnya sudah tahu nih apa yang digawe. Begitu. Nah, jadi pemirsa Tamin TV sudah ada kesimpulan nih ya kalau tentang work from home. Nah, pola kerja yang fleksibel tapi juga bertanggung jawab. Jadi kada cuma santai-santai aja, tapi ada yang dikerjakan juga. Dan ini juga masih dalam pengembangan. Lah ada evaluasi per 3 bulan. Per 3 bulan. Siapa tahu karena ampihan. Tahu kita. Inggih, tapi tentunya pemirsa kita akan mengundang juga narasumber-narasumber yang sangat-sangat luar biasa dan akan menginspirasi insya Allah. Tapi apa Nat? Tapi Ibu sebelum kita tutup dan closing ada Bu mungkin pesan-pesan untuk masyarakat. Oke. Nah ya, jadi terima kasih Nadia, Eva sebagai penutup. Ini salah satu pernyataan lah ya. Jadi seperti tadi disampaikan sudah, yang namanya WFH ini bukan bersantai, enggak. Melainkan momentum kita membuktikan bahwa birokrasi itu bisa bekerja lebih cerdas, lebih hemat, tetap prima dalam melayani masyarakat. Nah, dan sebagai ASN yang baik itu PNS, P3K penuh, paruh, ataupun apapun itu namanya pegawai, itu setiap pegawai itu sudah ada indikator kinerjanya. Jadi harap dilihat tugas poksi pian-pian semua, Anda semua, apa sih sebenarnya yang kita kerjakan. Jadi setiap kita hendak ke kantor itu sudah tahu sebenarnya, oh ini loh target kita yang harus kita selesaikan. Dan ingat juga bahwa kita sebagai khalifah lah ya, jadi harus bertanggung jawab apa yang dikerjakan, selain kepada atasan juga kepada diri sendiri nih, bermanfaatkah kita sebagai manusia itu. Nah itu dari Ibu, terima kasih sudah diundang ke sini. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat dan bisa menambah hasanah teman-teman, terutama pemirsa Tapin TV, supaya lebih semakin tahulah arti WFH. Thank you. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Gasan Ibu sudah berhadir hari ini dan harapannya sama Bu, semoga Talk Show Banua episode mengenai transformasi budaya kerja ASN melalui implementasi WFH ini juga menginformasikan, bermanfaat Gasan masyarakat yang menonton dan juga bukan cuma masyarakat bola, tentunya ASN sebagai orang yang melaksanakan budaya kerja WFH itu sendiri implementasinya. Dan kami juga selaku host memohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata ataupun ucapan kami dari perbincangan hari ini. Kami izin pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Talk Show Banua dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.